Malam itu hujan turun rintik-rintik. Angin bertiup dingin menyapu dedaunan di pinggir jalan raya yang membelah hutan jadi tua itu. Jalan Alas Roban. Bagi penduduk setempat, nama itu bukan sekadar nama jalan. Itu adalah peringatan. Jangan melintas sendirian saat malam. Tapi Arif, 27 tahun, pengemudi truk pengantar barang, tidak percaya hal-hal takayul. Baginya, itu hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Arif menyalakan lampu utama truknya yang membelah kegelapan. Di depannya, jalan lurus memanjang, dikelilingi pepohonan raksasa yang rantingnya saling bertautan seolah membentuk atap kubah gelap. Hening, hanya suara mesin truk dan deru angin yang terdengar. Sesekali ada suara daun bergesekan, seolah ada sesuatu yang berjalan di semak-semak. Akhir-akhir ini sering ada yang hilang di sini, pikir Arif sambil tersenyum sinis. Mungkin saja mereka tertidur saat menyetir. Dia memutar lagu di radio untuk mengusir sepi. Tapi anehnya, sinyal radio tiba-tiba hilang. Hanya suara desis-desis halus yang terdengar, seperti suara orang berbisik pelan di telinga. Arif menaikkan volume, tapi desis itu makin jelas. Jalan di depannya tiba-tiba terlihat berbeda, padahal dia sedang melintas puluhan kali. Garis marka jalan yang biasanya jelas, kini tampak samar-samar, seolah memudar tertelan kabut yang tiba-tiba turun. Kabut putih tipis melayang rendah di permukaan aspal. Suhu di dalam kabin truk turun drastis, membuat napasnya beruap. Arif memperlambat laju kendaraannya. Matanya menatap tajam ke depan. Di tengah jalan, ada sesuatu. Sesuatu yang berwarna putih, berdiri diam. Dia mengerem mendadak. Ban berdecit keras di aspal basah. Jaraknya hanya 10 meter. Sosok itu berdiri membelakangi dia. Rambut panjang hitam terurai, menutupi seluruh punggungnya. "Hei, minggir!" seru Arif sambil membukakan kaca jendela. Suaranya hilang tertelan angin. Sosok itu tidak bergerak sama sekali. Diam, kaku, seolah patung yang baru saja tercipta dari kabut. Jantung Arif mulai berdegup kencang. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Dia mencoba membunyikan klakson, tapi tidak ada suara. Hening. Perlahan, sosok itu mulai berputar. Sangat lambat. Gerakannya tidak wajar, seolah tidak memiliki tulang. Arif menahan napas. Dia ingin melihat wajahnya, tapi saat sosok itu berbalik setengah, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bagian wajahnya kosong, hanya kegelapan pekat di mana seharusnya ada mata dan hidung. Arif menginjak gas dalam-dalam. Truk melesat melewati sosok itu. Saat dia melintas, dia menoleh ke samping. Sosok itu sudah tidak ada, tapi di sisi lain jalan, sosok itu berdiri lagi, masih membelakangi dia. Dan kali ini, suaranya terdengar lembut, namun menusuk tulang. "Kamu terlambat." Jalan di depannya seolah tak berujung. Dia terus melaju 15 menit, tapi pemandangannya sama. Pohon jati yang sama, lengkungan jalan yang sama, kabut putih yang tidak pernah hilang. Jam di dashboard berhenti berputar. Jarumnya terpaku pada pukul 12 lewat 10 menit. Dia terjebak di dalam lingkaran waktu. Dia mencoba berhenti, mematikan mesin. Diam sejenak, hutan itu bernapas. Dia bisa mendengar suara langkah kaki. Bukan satu, banyak, dari segala arah. Mendekat, perlahan di luar truk. Suara tapak kaki telanjang di aspal basah. Cipak, cipak, berhenti tepat di samping pintu pengemudi. Ketukan pelan terdengar di kaca jendela. Tok, tok, tok. Arif menatap kaca itu dengan mata terbelalak. Dia tidak berani menoleh. Di luar, suara itu berbisik lagi, lebih dekat. "Buka, kami tahu kamu di dalam." Napas Arif tertahan. Dia meraba saku mencari ponsel. Sinyal kosong. Baterai tiba-tiba turun dari 80% menjadi 1%. Kemudian hening, sangat hening, terlalu hening, hingga dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu, bayangan melintas di kaca depan. Bukan satu, sosok-sosok berjalan melintasi jalan raya. Mereka mengenakan pakaian kuno, lusuh, basah kuyup. Wajah mereka pucat, mata kosong,
menatap lurus ke depan seolah tidak melihat truk raksasa yang ada di hadapan mereka. Arif teringat perkataan kawan lama, kalau kau melihat mereka melintas, jangan bunyikan klakson, jangan menatap mata mereka, tunggu sampai mereka lewat. Kalau kau mengganggu, kau tidak akan pernah keluar dari sini. Dia menunduk, menutup mata, berdoa dalam hati. Langkah kaki itu berlanjut, menjauh, menghilang ke dalam kabut. Dia mengangkat kepala, jalanan masih sama, tapi sekarang, di kejauhan, ada cahaya. Cahaya redup kekuningan, bergoyang-goyang di antara pepohonan, seperti lampu minyak. Semakin lama semakin mendekat, dan terdengar suara orang berbicara, tertawa, terdengar riuh, seolah ada pasar malam di tengah hutan belantara. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Arif membuka pintu truk, udara dingin langsung menyeruak masuk. Dia melangkah turun, kakinya gemetar. Di depannya, jalan aspal berubah menjadi tanah merah. Di sekelilingnya, ratusan lampu minyak menyala. Orang-orang berjalan mondar-mandir, berpakaian zaman dulu, berbicara dengan bahasa yang tidak dia mengerti. Tidak ada yang menoleh. Semua sibuk dengan urusan mereka sendiri, seolah dia tidak ada di sana. Arif berjalan pelan mendekati kerumunan. Di tengah-tengah, ada sebuah bangunan kayu tua, terbuka, tanpa atap. Di dalamnya, sosok-sosok duduk melingkar. Mereka diam, menatap ke satu arah. Ke arahnya, langkah kakinya terhenti. Mata mereka semua sama, hitam pekat, tanpa putih bola mata. Mereka menatapnya, dan mulut mereka serentak terbuka lebar. Tidak ada suara yang keluar, hanya mulut yang terbuka semakin lebar, hingga batas yang tidak wajar. Arif mundur perlahan, punggungnya menabrak sesuatu yang dingin dan basah. Dia menoleh, seorang wanita tua berdiri di belakangnya. Kulitnya keriput seperti kulit kayu, matanya menyala merah redup. Dia tersenyum, giginya runcing dan hitam. Sudah lama kami menunggu. Suaranya parau seperti gesekan rantai besi. Malam ini jumlahnya genap. Arif berbalik dan berlari. Dia tidak peduli lagi kemana. Dia berlari menembus kabut, menembus kerumunan yang kini berubah menjadi teriakan melengking. Dia sampai ke truk, melompat masuk, memutar kunci kontak. Mesin menyala, dia menginjak gas sekuat tenaga. Truk melesat, membelah kegelapan. Dia melihat jalan lurus di depannya. Papan penunjuk arah mulai terlihat. Rasa lega mulai menyelinap di dadanya. Dia hampir keluar. Tapi saat dia melirik ke kaca spion, napasnya tercekat. Di bak truk yang kosong, penuh. Ratusan sosok pucat duduk berjejer, menatapnya dari belakang. Mereka ikut bersamanya. Dia mengerem mendadak. Jantungnya hampir meledak. Dia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan kabut yang mulai menipis. Tapi baunya, bau tanah basah, bau busuk, bau lilin yang terbakar, memenuhi seluruh kabin. Bau itu tidak hilang, meski jendela sudah terbuka lebar. Dia melanjutkan perjalanan dengan tangan gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Setiap kali dia melintas di bawah pohon besar, bayangan di dahan seolah menjulurkan tangan ingin menyentuhnya. Ranting-ranting bergesekan dengan atap truk, suara garukan kasar yang membuat bulu kuduk berdiri. Krak, krak, krak. Di sisi jalan, dia melihat sebuah batu nisan tua. Tertulis nama yang sudah tak terbaca, tapi tahunnya jelas, 1890. Di sampingnya ada nisan lain, lalu lain lagi. Semakin banyak, jalanan yang tadi kosong, kini dipenuhi makam-makam tua di kiri dan kanan, seolah dia sedang melintas di tengah pemakaman raksasa yang tersembunyi. Ponselnya berbunyi, suara bergetar memecah kesunyian. Nama penelpon, rumah. Dia mengangkat dengan tangan gemetar. Halo, dari seberang sana, bukan suara keluarganya, hanya suara angin kencang, diikuti suara bisikan ribuan orang yang berbicara serentak, lalu tiba-tiba terputus. Layar mati gelap. Dia melihat cahaya lampu kendaraan lain dari arah berlawanan. Dia melambaikan tangan, meminta tolong. Tapi saat kendaraan itu mendekat, dia menyadari itu bukan mobil. Itu kereta kuda tua.
Pengendaranya memakai pakaian zaman dahulu, wajahnya pucat pasi, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Kereta itu melintas lenyap seolah uap air. Waktu seolah berhenti. Dia sudah berkendara lebih dari 2 jam, padahal biasanya jalan ini hanya butuh 20 menit. Dia mulai mengantuk, matanya berat, tapi dia tahu kalau dia tertidur di sini, dia tidak akan pernah bangun. Dia mencubit lengannya sendiri sekuat tenaga. Rasa sakit membangunkannya sejenak. Pohon-pohon di pinggir jalan mulai berubah bentuk. Batang-batang jati yang besar terlihat seperti raksasa yang sedang berjongkok. Akar-akarnya melilit keluar dari tanah menyerupai tangan yang meraih. Dia melihat akar itu bergerak pelan, melintasi aspal, seolah ingin menahan roda truknya agar tidak lewat. Tiba-tiba jalanan terangkat, seolah tanah di bawahnya bernapas. Truk terguncang hebat. Arif hampir kehilangan kendali. Dia menahan setir dengan kedua tangan. Di bawah aspal itu, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang besar. Tanah retak sedikit, dan dari celah itu, cahaya merah samar menyala lalu padam. Dia mendengar suara namanya dipanggil. Jelas, dari luar, suara ibunya. Arif, pulanglah. Itu suara yang sangat dia kenal. Hatinya tersentuh, ingin berhenti, ingin turun. Tapi di sudut matanya, dia melihat bayangan di kaca jendela, bukan ibunya. Sesosok makhluk berwajah menyeramkan yang meniru suara itu. Dia mengunci pintu dengan cepat. Kau tidak bisa menolak. Suara itu berubah menjadi serak dan dalam. Kau sudah masuk wilayah kami. Kau milik kami sekarang. Arif mengeratkan gigi, melajukan truk secepat mungkin. Speedometer menunjuk angka 120, tapi rasanya truk bergerak sangat lambat, seolah ada kekuatan yang menahannya dari belakang. Hujan turun lagi, lebih deras. Air di kaca depan tidak bisa dihapus oleh penyeka, karena itu bukan air hujan. Warnanya kemerahan, lengket, bau anyir memenuhi udara. Dia menyeka kaca dengan tangan. Cairan merah itu menetes perlahan, seperti darah yang mengalir di kaca bening. Di luar, hujan merah itu turun tanpa suara. Di kejauhan, satu lampu jalan menyala, lalu 2, 3. Barisan lampu tua yang bergoyang tertiup angin. Cahaya kuning pucat itu menampakkan bayangan-bayangan yang berjalan di atas aspal. Bayangan yang tidak memiliki pemilik. Mereka berjalan beriringan menuju arah yang sama dengan dirinya. Dia melewati sebuah pohon beringin raksasa yang cabangnya menjuntai ke tanah. Di bawahnya, ada sesosok tubuh duduk bersimpuh, menutup wajah dengan tangan. Saat dia lewat, sosok itu menurunkan tangannya. Wajahnya bukan wajah manusia. Matanya menyala hijau. Mulutnya penuh gigi tajam. Dan dia tersenyum lebar saat bertatapan mata dengan Arif. Arif memejamkan mata sesaat, berdoa sekuat hati. Kalimat-kalimat yang dia pelajari sejak kecil mengalir keluar dengan suara bergetar. Saat dia membuka mata, kabut mulai menipis. Pohon-pohon terlihat lebih samar. Tapi di atas jalanan, melayang bayangan hitam besar, menutupi cahaya bulan. Sesuatu yang sangat besar sedang mengawasinya dari atas. Truknya tiba-tiba melambat sendiri. Mesin menderu aneh. Roda belakang seolah terserat sesuatu yang berat. Dia melihat ke spion. Rantai panjang berwarna hitam melilit roda. Ujungnya tertanam di tanah yang gelap. Semakin dia melaju, semakin kencang tarikan baliknya, seolah ingin menariknya turun ke dalam bumi. Dia melihat tanda di pinggir jalan. Batas wilayah jangan melintas malam hari, tulisan itu sudah pudar, tapi warnanya merah darah. Dan di belakang papan itu, mata-mata bersinar berpasang-pasangan. Ribuan mata menatapnya dari balik kegelapan. Mereka menunggu. Mereka lapar. Suara tawa anak kecil terdengar riang di samping truk. Main yuk, main yuk. Arif menoleh. Di tepi jalan, 2 anak kecil berpakaian lusuh melambaikan tangan. Kakinya tidak menyentuh tanah. Mereka melayang. Saat dia melintas, wajah mereka berubah menjadi kerangka yang tersenyum lebar. Dia merasa dingin menyusup ke tulang. Pintu truk di sebelahnya bergetar pelan. Pegangan pintu berputar sendiri. Terkunci, lalu terbuka sedikit. Angin dingin menyeruak masuk,
membawa serta daun kering dan rambut panjang yang tersangkut di kusen pintu. Rambut yang bukan milik siapapun di dunia ini. Langit di atasnya berubah warna, dari hitam pekat menjadi ungu gelap. Bintang-bintang bergerak tak beraturan, membentuk pola yang tidak wajar. Bulan berubah menjadi merah darah, dan di bawah cahaya bulan itu, bayangan panjangnya sendiri di aspal bergerak terpisah dari tubuhnya. Bayangan itu menoleh dan melambai padanya. Jalan di depannya tiba-tiba berakhir. Tembok tebal kabut hitam pekat. Tidak ada jalan lain. Dia harus melintasinya. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam setir erat-erat, dan melaju masuk. Kegelapan itu pekat, lebih gelap dari malam manapun. Dia tidak bisa melihat tangannya sendiri di depan wajah. Di dalam kegelapan itu, suara bisikan memenuhi seluruh ruang kabin. Ribuan suara berbicara serentak, menyebut nama orang-orang yang sudah lama hilang di sini. Masuklah, ikut kami, tenanglah. Tangan-tangan dingin menyentuh lengannya, bahunya, lehernya, menariknya pelan-pelan ke arah kegelapan. Dia meraba saku baju, mencari sesuatu yang bisa melindunginya. Sebuah buku doa kecil yang selalu dibawanya. Dia mencengkeramnya erat, cahaya redup seolah memancar dari genggamannya. Tangan-tangan itu mundur, suara bisikan berubah menjadi geraman marah. Kabut hitam di depannya perlahan terbelah. Jalanan terbuka kembali. Dia melihat lampu jalan raya utama di kejauhan. Aspal berubah menjadi mulus dan terang. Tapi dia tidak sendirian. Di kursi penumpang sebelahnya, ada sosok wanita itu. Dia duduk diam, menatap lurus ke depan. Wajahnya masih kosong, tapi kali ini, dia berbicara, "Kau beruntung, tapi kau sudah tercatat." Arif tidak berani menoleh. Matanya terpaku pada jalanan. "Siapa? Siapa kalian?" tanyanya bergetar. "Kami yang tak pernah pulang. Kami yang tertelan jalan ini, 1 jiwa setiap bulan. Dan bulan ini, kau hampir saja menjadi pengganti." Sosok itu perlahan memudar, menjadi asap putih yang lenyap lewat celah pintu. Dia melesat keluar dari batas hutan alas roban. Di belakangnya, kegelapan seolah menutup kembali seperti tirai. Langit kembali hitam biasa. Bulan bersinar normal. Jam di dashboard berdetak lagi. Pukul 2 dini hari. Dia berhasil keluar. Napasnya terengah-engah. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Dia berhenti di warung pertama di pinggir jalan. Pemilik warung tua melihat wajahnya yang pucat pasi, lalu mengangguk pelan. "Kau lewat sana malam ini, ya?" tanyanya tanpa bertanya. Arif mengangguk lemah. "Banyak yang tidak kembali. Kau pulang selamat, itu keajaiban. Jangan pernah lewat lagi saat matahari terbenam." Sejak malam itu, Arif tidak pernah lagi mau melintas lewat jalan itu, meski harus memutar jauh. Tapi setiap malam, jam 2 lewat 10 menit, truknya selalu bergetar sendiri. Dia mendengar ketukan di kaca jendela, dan di cermin, sekilas dia melihat sosok itu berdiri di belakangnya, menunggu saat yang tepat untuk kembali menagih janji. Orang-orang bilang, jalan itu tidak pernah benar-benar melepaskan siapapun yang sudah melintas di malam hari. Mereka hanya mengizinkan pulang sebentar, sebagai pengingat, agar mereka tahu betapa beruntungnya mereka. Tapi jejak itu sudah tertinggal selamanya. Di sana, di antara pohon-pohon jadi tua yang bernapas. Hingga hari ini, jika kau melintas di alas roban saat bulan purnama, kau masih bisa melihat lampu truk tua yang melintas sendirian di tengah malam. Kabut putih melayang rendah, dan di kejauhan, samar terdengar suara seseorang berdoa, berjuang melawan kegelapan yang tak pernah benar-benar melepaskan cengkeramannya. Jalan itu masih ada, gelap, sunyi, dan lapar. Setiap malam, ia menunggu korban berikutnya. Jangan pernah bertanya kemana mereka pergi, karena mereka yang masuk, jarang yang tahu jawabannya, dan mereka yang pulang, tidak pernah benar-benar sendirian.